Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami Per11. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prebias. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Margaret Buara Sitompul dengan NIM 12S24006. Kami dari Prodi Sistem Informasi. Dengan rekan saya, perkenalkan nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S012. Dan di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prebias. Soalnya akan dibacakan oleh rekan saya. Juragan Buku, aplikasi penjualan buku besutan Ucok dan Butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Prebias, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum $100. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi melibatkan 4 buah buku masing-masing senilai 24,99, 31,99, serta 58,15 dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah $142,68, sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item pertama adalah yang paling murah, dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang dengan 24,99. Karena 24 di situ merupakan buku yang paling murah di antara keempat buku tersebut, yang akan menghasilkan 117,69. Untuk mengimplementasikan program Prebias, Ucok selanjutnya merancang skematik input-output sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus sehingga diperintahkan untuk berhenti. Nah, di sini perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Kemudian, nomor 2, aplikasi selanjutnya untuk menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah buku dengan nilai minimum $100 digratiskan untuk item yang paling murah. Yang ketiga adalah aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi dengan menggunakan fungsi toFixed. Note-nya, untuk skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Sebagai contoh, yang pertama di sini kami memiliki input 24,99, 31,99, 58,15, 27,55, dan 0 untuk menghentikan program tersebut. Kemudian di sini mengeluarkan output 117,69, di mana yang hasil awalnya yaitu 143,68. Karena sudah melebihi $100 yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan pengurangan harga, maka dikurangi dengan 24,99 yang merupakan harga buku yang termurah dari 4 buku tersebut. Dan harga yang ditotalkan di akhir adalah 117,69. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah kami menginput 44,99, 11,99, 48,15, dan berhenti dengan kami input 0. Kemudian akan menghasilkan 93,14 setelah mendapatkan diskon dengan harga buku yang termurah 11,99 yang menghasilkan 93,14. Nah, di sini kami telah merancang suatu program melalui logaritma kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program kami. Yang pertama-tama itu kita harus mendeklar dulu variabel-variabel yang ingin kita masukkan nanti. Yang di sini kami menggunakan tipe real, di mana dia akan tipe desimal. Jadi di sini ada paling murah, harga, dan totalnya. Kemudian kami membuat integer jumlah buku paling sedikit untuk jumlah bukunya yaitu 2 paling sedikit. Dan jumlah bukunya ini sudah ditetapkan seperti katanya tadi. Aplikasi selanjutnya menghitung nilai transaksi. Untuk transaksi melibatkan paling sedikit 2 buku dengan nilai minimum ini. Jadi itu paling sedikitnya itu adalah 2. Dan di sini semua skema pengujian akan dimasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 masukan buku. Jadi sudah dirancang untuk memasukkan 2 buku. Kemudian kami di sini totalnya dimulai dari 0.
Karena memang total dimulai dari nol, tidak ada total, belum ada hasilnya. Kemudian di sini kami membuat paling murah itu yaitu 999. Jadi di mana paling murah 999 ini nanti dia itu akan mendeteksi atau membandingkan harga yang paling terkecil yang kita input pertama. Jadi kita input harga pertama, kita input harganya yang pertama itu adalah 50, maka yang terkecilnya untuk sementara yaitu 50. Lalu kalau jika kita menginput kemudiannya lagi angka dan lebih kecil daripada 50, misalnya 20, maka di paling murah ini nanti yang terkecil itu yang paling murah itu adalah 20. Begitulah mengapa ini paling murah menjadi 9999. Nah, kemudian kami menggunakan variable while di mana jika harganya tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke sini. Jika 0 itu akan menghentikan program ini. Lalu kemudian jika dia true, dia akan dibandingkan apakah harganya itu lebih kecil daripada paling murah. Jika harganya lebih kecil daripada paling murahnya, maka dia ke sini nanti ke true, maka paling murah itu adalah harga. Nah, jika tidak maka harga adalah harga. Harganya tetap harga. Semisalnya 20. 20 harganya adalah 20, kita masukkan input harganya 20. Kemudian dia kita bandingkan dengan paling murah, di mana paling murah ini sekarang 11. Maka jika 20 lebih kecil daripada paling murah, maka dia akan ke sini. Sedangkan 20 kan lebih besar dari paling murah, berarti dia nanti ke harga. Nah, setelah itu nanti dia ke sini ke total, di mana total tambah harga. Jadi nanti totalnya itu kita dari 0 ini totalnya kan 0, berarti 0 ditambah harga. Kemudian kita input harga lagi sampai kita ingin menghentikan program ini. Jadi jika kita ingin menghentikannya, kita membuat 0. Kemudian nanti jika sudah kita bikin 0, maka di sini akan dibandingkan totalnya. Jadi total yang ada di sini akan dibandingkan di sini. Jadi total lebih besar sama dengan 100. Ini untuk mendapatkan diskonnya tadi itu. Diskon yang dimana jika dia itu transaksi minimumnya itu 100 US dollar. Jadi jika punya kita itu lebih besar dari 100 dolar atau lebih besar sama dengan 100 dolar, maka dia dapat diskon. Jadi totalnya itu, total yang sudah ditotalkan tadi di sini dikurang paling murahnya. Berapa harga yang paling murah kita masukkan. Jadi total kita itu nanti dikurang dengan paling murahnya. Jika tidak, maka totalnya itu tetap saja karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan diskon. Kemudian setelah itu dia akan mengoutput, di mana sini saya membuat US dollar karena mata uangnya, dan topik set, yang dimana topik set ini tadi yang dijelaskan oleh rekan saya untuk 2 angka di belakang koma, dan dengan permintaan dari programnya, tugasnya tadi yaitu gunakan fungsi topik set. Nah, karena kita udah tahu itu, maka kita akan menjalankan program ini. Nah, kita akan menggunakan ini. Mungkin kita akan menggunakan ini nge-lag. Oke. Bak pula. Jadi di sini kita akan menjalankan program di mana kita akan menggunakan angka-angka yang ada pada contoh. Nah, jadi kita menggunakan contoh yang pertama yaitu 24,99. Kita masukkan angkanya 24,99 angka pertama. Kemudian angka keduanya 31,99. Kemudian yang ketiga itu 58,15. Kemudian 27,55. Kemudian kita mengintikan programnya dengan menginput 0. Nah, jadi hasilnya itu adalah 117,69 US dollar. Jadi sesuai dengan yang diminta oleh program ini, sesuai contohnya. Di mana dia akan dikurangkan dengan harga yang paling murahnya yaitu 24,99. Jadi semua totalnya ini dikurang dengan 24,99. Jadi 24,99 ini nggak ikut. Jadi yang hanya dihitung itu 30, yang 3 angka ini saja karena dia memenuhi dari persyaratan. Nah, di sini saya mungkin akan menunjukkan penggunaan. Jadi kita masukkan, kita input 10 nih, 10. Maka paling murahnya itu 10 untuk sekarang. Karena input harga pertama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita menginput 9, maka 9 akan menjadi yang paling murah. Tetapi totalnya tetap bertambah. Jadi inputan kita itu tetap bertambah. Totalnya 9 dan paling murahnya itu berubah menjadi 9. Dan jika kita menginput 7 lebih kecil dari 9, maka dia paling murahnya menjadi 7.
Begitulah program ini seperti harga tadi itu. Jadi yang paling murahnya itu sudah terdeteksi. Jadi di sini itu totalnya itu dikurang paling murah itu ya nanti total yang ini dikurang paling murahnya. Jadi mungkin begitulah programnya. Eh, untuk kesulitan yang kami hadapi hanya sedikit mungkin dalam pemilihan variabel ini, dan hanya itu saja kesulitan kami. Kemudian untuk cara mensubmit begini, pertama kita save dulu dia ke bagian GitHub-nya, ke GitHub sini, kemudian kita save. Setelah itu kita buat ke dalam kode Java. Setelah kita kode Java, kita buat program template-nya. Setelah itu kita salin. Setelah kita salin, kita pergi ke Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita masukkan ke Java, kita salin ke sini, kita paste ke sini. Setelah kita paste, kita tambahi changelog, di mana changelognya mungkin kami telah menyelesaikan tugas. Nah, kemudian kita save. Setelah kita save, kita ke GitHub Desktop-nya. Setelah itu nanti di sini akan berubah. Lalu kita buat di sini nama pair kita. Nah, setelah itu kita commit ke master. Setelah kita commit ke master, kita push origin. Nah, di sini akan push origin. Setelah kita sudah push origin, maka nanti kita pergi ke Google-nya, ke akun GitHub kita. Nah, ini kan sudah push origin. Jadi kita pergi ke Google-nya dan di sini kita refresh. Nah, setelah kita refresh, karena berhubung di sini belum ada auto grading-nya, maka belum ada pernyataan bahwa itu benar atau salah. Tapi untuk program yang kami jalankan itu sudah pasti benar karena sesuai dengan input dan keluaran yang diinginkan. Jadi kami dari Per 11, saya yang bernama Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S012 dan rekan saya. Nama saya Margaret Borasi Tompul dengan NIM 1DS24006. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.